Halo, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Chang Kuifah. Biasanya saya ambil video itu pagi hari, tapi ini sore dan di luar hujan. Nah, apa yang mau saya sampaikan di video ini, yaitu tentang mengembangkan akan talenta. Ingat yang kemarin videonya yang pertama? Nah, ini ya ada linknya di atas ya. Saya berbicara tentang ternyata satu talenta yang Tuhan Yesus ceritakan dalam perumpamaan itu. Waduh, itu adalah nilainya 720 juta. Oh, dari mana hitungnya? Nah, nonton ya video tersebut ya. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang mengembangkan talenta tersebut. Jikalau itu 720 juta dikali 2, wah jadi 1,4 M. Jikalau itu dikali 3, wah udah 2,1 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, melalui komunitas daripada CCFC, Content Creator for Christ, maka saya berdoa di hadapan Tuhan bahwa orang-orang yang Tuhan kirim ke dalam komunitas ini nanti akan bersama dengan saya. Mari kita kembangkan talenta itu bersama-sama dalam sebuah journey selama 1 tahun ya, di tahun 2021. Nah, bagaimana caranya kita bisa kembangkan talenta? Saya catat ada beberapa poin, paling tidak ada 4 poin di sini. Yang pertama, yaitu di dalam video ini saya akan berbicara untuk bagaimana kita bisa mengembangkan akan YouTube channel kita sendiri. Karena CCFC, Content Creator, jadi pencipta daripada konten, tetapi kita persembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, Tuhan yang maha mulia, maka kita tahu, kita bikin video, kita bikin konten, tidak boleh ecek-ecek. Ya. Saya suka pakai istilah, ini bukan kaleng-kaleng ya, tapi sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, sesuatu yang sedap didengar, sesuatu yang patut dipuji. Itu yang kita sampaikan di dalam video-video kita. Sehingga orang-orang nanti akan tertarik. Wah, ini bagus sekali. Saya bisa belajar dari channel ini, ya. Nah, karena itu tugas pertama adalah coba pikirkan dengan mendalam apa nama channel yang Anda nanti mau buat. Nah, dalam beberapa video ke depan saya berikan tutorial bagaimana cara membuat satu YouTube channel account. Nah, dari Gmail ya. Itu step by step. Dan nanti juga bagaimana mengisi dalam rumah tersebut. Harus ada yang diisi. Di atasnya itu ada banner art. Ya, kalau Anda melihat di Dating Insight ada yang warna merah. Nah, kami akan buatkan satu bagi Anda, bagi para pendaftar. Lalu ada thumbnail, ya, itu video. Di mana thumbnail ini ternyata ada hitungan daripada algoritma YouTube untuk CTR, click through rate. Jadi waktu itu kita sedang berselancar ya di YouTube, suka tiba-tiba ada muncul video. Hah? Dari mana nih? Nah, kalau thumbnailnya bagus, ya kita langsung klik. Tak. Nah, tapi kalau jelek ya kita lewatin. Nah, jadi kita juga belajar ya bagaimana membuat thumbnail yang menarik. Nah, nama channel tolong dipikirkan. Dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan nama channel tersebut? Yang pertama gampang, yaitu nama Anda sendiri boleh jadi nama channel, yaitu paling mudah. Tapi jangan-jangan kalau namanya pasaran, wah udah ada yang booking. Ini repot juga ya. Nanti coba ya dicek. Nah, kemudian bisa juga melalui minat tersebut. Nah, channel ini Dating Insight. Dating itu adalah pacaran. Insight adalah sesuatu yang memberi Anda aha, begitu ya. Jadi masuk ke channel ini, aha, artinya Anda diberikan sesuatu paradigma yang baru, yang membangun Anda, yang membentuk Anda makin serupa dengan Kristus. Dan dating artinya fokus target. Nah, ini target harus jelas, yaitu kepada para anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, yang ingin belajar tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tentang pertemanan ya, tentang pacaran, sampai tentang keputusan-keputusan nanti yang bagaimana dia harus ambil menuju pernikahan. Nah, channel ini tentang itu. Jadi waktu saya memikirkan tentang nama channel, saya merenung apa ya? Dating Insight. Nah, gitu ya. Saya ada lagi satu channel Family Insight, itu tentang semua tentang dunia pasutri. Saya ngomong di situ ya, tentang perpasutrian. Perpasutrian ya. Ya.
Bagaimana akhirnya kita bisa mengembangkan sebuah channel? Nah, saya bersyukur bahwa channel ini pelan-pelan berkembang, yaitu betul-betul yang sedang kita bicarakan. Kita ada passion di sana, ya. Kita ada minat di sana. Karena jikalau Anda tidak berminat kepada Anda bicarakan, bagaimana Anda bisa mengundang orang-orang untuk subscribe? Ya, satu video dia belum subscribe, 2 video dia belum subscribe, 3 video dia belum subscribe. Tapi mungkin setelah 5 video baru, ini orang ngomongnya menarik, subscribe. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu konsistensi, perlu ketekunan, perlu kebersamaan. Nah, hari ini di gelombang pertama sudah ada 16 pendaftar. Kita akan berjalan bersama-sama. Saya mau menyapa dulu misalnya Bro Hendra. Wah, ini di dunia insurance ya, finance. Maka Bro Hendra Sebastian pasti nanti berbicara banyak untuk mengedukasi daripada society, publik Indonesia, misalnya ganti rugi asuransi, bagaimana cara menghitung premi, wah macam-macam. Nah, ada juga saya mau sapa misalnya Ibu Francisca Maria, ya, nah dia ini seorang broker properti, wah mantap. Berarti melalui channelnya saya berharap nanti Ibu Siska akan berbicara tentang bagaimana cara memilih tanah, wah misalnya ya. Orang kalau awam seperti saya, semua tanah sepertinya sama, ya toh. Nah, tetapi kan itu ada harganya, ada penilaiannya, kan begitu. Melihat ruko juga, kayaknya semua ruko mirip-mirip. Nah, itu orang awam. Kalau awam melihat semuanya sama, tapi orang ahli bisa matanya itu melihatnya beda. Ini beda nih Pak Wifa, yang ini sama itu. Bedanya apa? Dijelaskan ya. Yang ini lebih mahal, yang itu lebih murah. Loh, kok bagi saya sama saja? Karena saya awam. Nah, perlu kita pahami bahwa 80% orang yang nonton di YouTube itu sedang ingin memperlengkapi dirinya, pengen tahu tentang sesuatu. Nah, dia pengen belajar sama siapa? Ya kepada yang ahli dong, ya kan? Nah, bagi para pemuda-pemudi, Anda juga tidak boleh memandang diri remeh, rendah. Anda pasti punya satu keahlian yang Tuhan mau kembangkan mulai tahun depan ini. Kita berdoa bersama, kita bergandengan tangan bersama, supaya Tuhan lipat gandakan berbagai sarana. Nanti Tuhan kirim buku, Tuhan kirim pengetahuan, akhirnya kita menjadi orang yang ahli di situ. Ya, nah ini sangat penting. Nah, di situ ada juga yang mendaftar itu misalnya, Bang Edison. Ya, saya sapa juga Bang Edison. Yang sepanjang pengetahuan saya tentang dia seorang adalah teacher, ya, guru. Dia seorang juga motivator. Dia seseorang berbicara di publik. Banyak yang dia sampaikan yang penting-penting. Nah, Bang Edison nanti melalui channel ini juga bisa menyusun kurikulum ya yang bagus. Nanti susun bersama saya ya Bang ya, supaya paling tidak ada 10 video yang kita akan siapkan. Tidak usah panjang-panjang, tetapi itu semua berguna. Oke? Nah, kemudian apalagi yang kita nanti akan kembangkan? Tadi sudah ada tentang nama channel. Ini tugas pertama. Jangan lupa buat, pikirkan, jangan lupa doakan, undang Tuhan. Nah, yang berikutnya kita akan belajar apa? Ini pelipat gandaan talenta. Itu tentang bagaimana berbicara di depan ini nih, kamera ini. Nah, saya dulu waktu masih SMA, saya ingat saya diminta bicara depan 40 pasang mata itu di kelas. Waduh, saya udah gemeteran, ketakutan. Ya, waktu saya masuk sekolah teologi ya, saya harus bersaksi di malam penerimaan mahasiswa baru. Wah, di depan itu ada 2 guru besar saya. Ya, pendeta Stephen Tong, ada juga pendeta Yakub. Wah, saya juga gemeteran. Jadi, saya bukan orang yang sebenarnya bisa bicara. Tapi jikalau hari ini saya bisa bicara, kenapa? Karena saya itu dianugerahi. Dan anugerah selalu datang karena kita memohon belas kasihan Tuhan. Nah, nanti komunitas CCFC ini, setiap orang mau tidak mau, jikalau ingin membangun sebuah channel, akhirnya harus melatih kemampuan dia berbicara di depan publik. Ya, ini nanti video akan ditonton oleh ratusan orang. Nah, berbicara itu harus menarik. Bagaimana? Pasti ada teknik-tekniknya. Misalnya ada nada yang di tinggi di atas, ada nada di tengah, ada nada di bawah. Ya, ada suara kencang, suara sedang, suara yang
sayup-sayup. Seperti itu ya. Kita belajar hal seperti itu. Bakal seru loh. Nanti intinya dalam perjalanan ini Anda akan menjadi pembicara yang fasih loh. Ini saya tidak bercanda ya. Karena sanggup berbicara di depan umum itu adalah salah satu pelajaran yang dipelajari di sekolah-sekolah zaman dulu di Eropa tuh bagi para bangsawan. Bangsawan itu harus bisa berbicara di depan umum. Supaya apa? Mereka bisa mendirect, memimpin para orang-orang, para pekerja dengan kalimat yang jelas, dengan instruksi yang tepat. Sehingga begitu dia tanya, mengerti? Oh, semuanya bilang, mengerti. Kerjakan. Nah, tapi kalau ngomongnya nggak jelas, ini bingung ini semuanya. Itu tadi dia ngomong apa ya? Wah, wopo cetau, wopo mingpai, wah bubar sudah, ya toh? Nah, di sini nanti kita akan mengembangkan. Satu video Anda mungkin rasa kok kurang bagus ya, nggak apa-apa, delete aja, ngomong lagi, ya. Dua, harus bisa lebih bagus. Dan nanti ada apa yang disebut sebagai verbatim. Apa itu verbatim? Dulu waktu saya dilatih untuk berbicara, untuk berkhotbah, maka verbatim itu adalah kata demi kata yang ditulis. Ya, waktu itu saya ketik pakai komputer. Setiap kata itu saya tulis. Misalnya, saya ketik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wah, jadi satu demi satu kata. Pada hari ini kita akan membicarakan satu tema, satu kata. Nah, mari kita membuka kitab suci Matius. Nah, satu demi satu kata. Dan saya ingat waktu saya baru belajar bicara itu untuk 45 menit menyampaikan firman Tuhan, itu sampai 10 sampai 12 halaman. Ya. Nah, waktu saya menyampaikan khotbah tersebut saya tidak membacanya, nggak boleh. Tetapi 12 halaman itu saya betul-betul harus dalami, oke? Dia menyatu dengan saya, oke? Supaya waktu saya sampaikan, saya tetap lihat ke jemaat, tapi ada emosi, ya, ada nada, oke? Ada gesture tubuh. Nah, tapi kalau saya cuma begini doang, saudara-saudara, pada hari ini mari kita akan, wah, bubar sudah, ya. Siapa yang mau mendengar seperti itu? Intinya kita tulis lengkap, tapi waktu kita menyampaikan kita tidak melihat. Tapi halaman demi halaman itu kita geser satu sebagai satu bagian. Ini sudah lewat. Ya, kita ngintip, oke. Lalu bicara lagi, intip, lewat bicara lagi. Nah, sekali-sekali boleh lihat, tapi jangan dilihatin terus ya. Jadi Anda waktu berbicara itu nanti coba buat verbatim. Kenapa? Karena ini masuk ke tugas kedua, yaitu di video perkenalan. Ya, video perkenalan itu Anda harus menyampaikan apa sih channel Anda ini. Nah, perkenalkan diri Anda sebagai apa? Apa minat Anda? Lalu apa yang Anda akan janjikan untuk bisa nanti para pemirsa dalam waktu-waktu ke depan dapatkan dari channel tersebut. Nah, sebagai contoh ini ya, saya kasih ya. Ini adalah Family Insight. Nah, kalau nanti tidak bisa linknya karena ada di channel lain, di Family Insight, saya akan kasih di deskripsi, ya, atau nanti di komen. Anda bisa klik. Nah, itu contoh video perkenalan. Saya kasih contoh di sana. Di mana saya perkenalkan diri, lalu saya kasih tahu itu channel tentang apa. Lalu saya berikan satu promise yang saya sampai tekadkan, ya. Di situ saya membangun kesetiaan saya. Apa yang saya sudah sampaikan itu saya akan kerjakan dengan tekun. Bahwa seperti Family Insight saya berbicara tentang semua tentang keluarga. Dari dating, premarital, marital sampai parenting. Nah, ini tentang dating insight. Semua tentang pergaulan, pacaran dan pernikahan. Ya, di situ bergeraknya, ya. Jadi nanti Anda akan coba buat verbatim, tulis demi satu ya. Dan siapkan sebuah video perkenalan yang jangan panjang-panjang. Itu paling top, paling maksimal 7 menit. Yang bagus itu 5 menit saja. Oke? Jadi kita akan mulai tugas ini. Nah, apalagi yang nanti bisa berkembang daripada diri Anda. Ini saya catat di sini kemampuan di dalam nanti ambil video ya. Anda pelan-pelan dari tidak ngerti ya. Saya suka lihat ada YouTube ya yang memang tidak profesional, amatiran. Itu satu video kepalanya semua begitu. Waduh, saya sampai lihat sampai bingung.
Karena kalau kita lihat di TV kan orang tidak satu kepala semua begitu ya. Tapi banyak YouTuber yang di awal-awal seperti itu. Nah, seperti ini kan posisinya Anda lihat kamera bagus ya. Karena saya sudah diajarkan oleh Yudi. Yudi, makasih ya. Yudi Saputra yang sudah mengajarkan beberapa teknik awal. Nanti Yudi juga akan mensupport kita, dia mengajarkan teknik-tekniknya. Oke? Nah, kita belajar apa lagi? Belajar nanti editing. Editing yang very simple. Nah, Liana istriku, dia tadinya nggak bisa editing. Tapi pelan-pelan ya, dia kurios ya. Ini gimana ya atau video ya? Wah, dia mulai edit. Dia kasih kata-kata apa gitu. Semuanya dia pakai handphone. Oke? Ini nanti akan kita kembangkan bersama. Anda pasti akan happy dengan nanti kemampuan baru ini. Berikutnya apa yang kita akan berkembang? Nah, ini penting. Yaitu di dalam YouTube channel itu sebenarnya terdiri dari orang yang menyampaikan akan berita atau bahan dan juga komunitas yang pelan-pelan tercipta. Ya, pertama nanti begitu Anda baru buka mungkin baru 10 subscriber. Tapi jadikan 10 subscriber ini sebagai kawan, sebagai sahabat, disapa ya. Nah, dari 10 nanti pelan-pelan jadi 50. Jadi arah kita yang pertama targetkan 100. Dari 100 kita nanti ke 1000. Nanti dari 1000 kita ke 10.000. Nah, yang menarik di channel ini Dating Insight, bayangkan saya mulai 17 Agustus kemarin dalam sebuah Dating Insight online seminar ya. Diakah cinta sejadiku. Nah, tadinya saya cuma berdua saja sama Liana. Tapi sekarang, wah, saya sudah punya tim pengurus ya. Nanti sore mereka akan rapat nih, mempersiapkan untuk Natal nanti Senin ini. Nah, saya mau menyapa beberapa ya. Yang pertama ini ya, Aman. Halo, Man. Nah, nanti komen ya, Aman ya. Sapa halo juga begitu kan. Nah, ada juga Matius. Wah, sebagai wakil ketua. Tadi Aman ketuanya, ada Matius di Karawaci, Aman di Jakarta, Matius di Karawaci. Ada juga Handika. Halo Dika di Surabaya. Ada juga Yusuf. Halo Yusuf di Garut. Ada juga Samuel di Kalimantan. Ada Selin dan Jason di situ Bondo. Ada Alfriana di mana ini? Kendari. Ya, ada Mario. Halo Mario di Bengkulu. Ada Yohana di Bekasi, ya, ada Jen di Manado, ada Fania di Malang, ada Anis di Lampung. Wah, ini banyak sekali ya kawan-kawan ini yang akhirnya bisa kita menjadi sebuah komunitas. Nah, jadi jangan takut. Mulailah YouTube channel Anda. Bersandarlah kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan kirimkan teman-teman yang baru dari berbagai kota melalui satu YouTube channel. Begitu upload itu video, nanti banyak komen-komen. Ya, paling tidak di CCFC ini sendiri nanti sudah ada 16 orang. Dengan berbagai bidang akan bicara. Nah, kita akan bersama-sama saling memberi komen ya. Kalau ada satu video di-upload sehingga kita jadi semangat. Oke? Nah, berikutnya apa lagi yang kita akan belajar? Yaitu tentang metadata. Ya, apa itu metadata? Jadi saat Anda mengupload sebuah video, itu biasanya ya ditonton oleh ya teman-teman kita saja. Ya, habis itu stop. Video itu tidak bergerak. Nah, kenapa video itu bisa terus bertumbuh penontonnya? Itu karena waktu di-upload video, ada metadata yang ditanam dalam video tersebut. Seperti video ini nanti saya akan tanam metadata. Nah, metadata itu adalah kita SEO-kan. Search Engine Optimization. Jadi kita akan mencari ya dengan TubeBuddy, itu satu aplikasi tentang apa yang dicari orang tentang video ini. Nah, nanti kita cek satu-satu. Lalu yang nilainya tertinggi, terbaik, kita taruh sebagai judul. Nah, begitu. Dan judul tersebut ditaruh di deskripsi, ditaruh di tag. Dan tidak hanya satu kata, tapi ada beberapa yang itu merepresentasi akan isi video ini. Dan nanti apa yang terjadi? Melalui algoritma YouTube, itu satu robot yang bisa membaca apa ini video ini akan dipertemukan dengan para pencari. Nah, dengan demikian maka pelan-pelan video ini akan terekspos kepada orang-orang yang kita tidak kenal dari berbagai kota, tapi mungkin ya berbahasa Indonesia ya. Dan mereka akan datang ke channel kita berkumpul untuk satu demi satu video bisa mengembangkan mereka. Nah, di titik ini kita tahu ini satu perjalanan panjang, butuh ketekunan, butuh keseriusan,
Bagi Anda yang sudah menjadi peserta CCFC, silakan setelah Anda mendengarkan video ini, Anda lakukan tugas, Anda komen di video ini, sampaikan siap Pak, nah seperti itu ya. Dan nantikan akan video yang berikutnya, di mana menuju tanggal 16 Januari kita akan Zoom online bersama untuk mempelajari satu hal yang sangat penting. Sebelum hari itu, kita sudah punya satu YouTube channel yang indah, yang baik sebagai sebuah awal. Pendaftaran masih dibuka untuk beberapa orang lagi. Silakan jikalau Anda mau mendaftar. Oke, bye-bye, dah.